bacaan doa yang dipandu oleh Bapak Lutfi kepada Bapak Muhammad Lutfi Maulana SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirtailah bi syafaati Rasulillah wa liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fitni wal walidayya. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Untuk yang beragama lain silakan menyesuaikan. Alaillahi wa alaina mutu alaihi ba'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Birahmatillahi wa karamih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'ala ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma na'udzubika min jahdil bala' wa darkil syaqa'i wa su'il qada' wa samatatil 'adab fi hadzal zaman. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma maghfiratuka as'a'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi'ina saghira wa fi'ina sikabira. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna wa min dzurriyyatina wa tanamidna min ahlil 'ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum syaitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazakallahu sayyidina Muhammad anna khairal jazakallahu sayyidina Muhammad anna wa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi yang keempat, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Aibto Sugeng SH. Beliau akan membawakan materi tertib berlalu lintas. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ponggok, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SMA Negeri 1 Ponggok, yang kami banggakan adik-adik sekalian siswa SMA Negeri 1 Ponggok. Terima kasih. Pada siang ini kami diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas. Jadi sebelum nanti sosialisasi kita laksanakan, saya akan memberikan gambaran sedikit tentang tugas-tugas lalu lintas. Mungkin yang adik-adik lihat, Pak Polisi lalu lintas tugasnya hanya mengatur lalu lintas di jalan, melaksanakan razia, betul? Nah, padahal tidak adik-adik. Jadi di Satlantas Polres Blitar Kota itu ada 5 bagian ya. Yang pertama ini ada unit Turjawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Ini tugasnya yang adik-adik lihat melaksanakan pengaturan pagi hari, melaksanakan patroli, melaksanakan razia, melaksanakan pengawalan. Ini adalah tugasnya. Yang kedua adalah unit Gakum, unit penegakan hukum. Ini adalah polisi lalu lintas yang menangani kecelakaan lalu lintas, baik itu mulai dari olah TKP sampai pemrosesan ke sidang pengadilan. Yang ketiga adalah unit Rekiden, registrasi dan identifikasi. Ini meliputi Rekiden Ranmor,
Ini yang menerbitkan STNK, BPKB, dan plat nomor. Yang kedua, rek ident pengemudi. Ini yang menerbitkan SIM. Yang keempat adalah unit Kamsel Tipcar Lantas. Ini yang unit yang kami emban. Tugas kami adalah melaksanakan Dikmas Lantas, itu yang pokok, pendidikan masyarakat tentang lalu lintas. Jadi sasaran kami ada mulai dari TK sederajat, SD sederajat, SMA sederajat, bahkan sampai ke kampus-kampus. Ini memberikan pengetahuan tentang lalu lintas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Menurunnya angka laka lantas di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Yang kelima adalah unit administrasi operasional. Ini yang mengelola tentang administrasi di bidang lalu lintas. Ya. Jadi ada 5 unit yang ada di satuan lalu lintas yang mempunyai tugas masing-masing. Sebelum kita masuk ke materi, kami bersama tim akan memperkenalkan diri dulu. Kalau saya kesini sudah kedua kalinya, ya. Mungkin yang dulu waktu tahun 2023 saya juga sudah pernah kesini, ya. Nama saya cukup singkat, sudah disebutkan tadi, ya. Yang di sebelah kiri Ibu Kepala Sekolah itu Bribtu Diki, kebetulan membantu saya. Ini adalah anggota Rek Ident Samsat, jadi yang menerbitkan STNK, BPKB, dan TNKB. Sebelah kirinya lagi adalah Bribka Mega. Ini adalah anggota Rek Ident Pengemudi yang menerbitkan SIM. Jadi adik-adik nanti bisa bertanya bagaimana mekanisme penerbitan SIM, ya. Adik-adik sekalian, dalam materi ini nanti akan kami bagi dua. Yang pertama tentang serba-serbi SIM, nanti yang akan dipandu oleh Bribka Mega. Kebetulan mereka ini bertugas di bagian SIM. Yang kedua nanti adalah tentang kelalu lintasan atau ketertiban dalam berlalu lintas. Nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya nanti yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk materi selanjutnya kami berikan kepada rekan kami Bribka Mega untuk menyampaikan sosialisasi tentang penerbitan SIM. Silahkan adik-adik yang kurang jelas nanti ditanyakan tentang penerbitan SIM. Saya yakin dari adik-adik sekalian ini sebagian kecil yang memiliki surat izin mengemudi. Yang berumur 17 tahun, coba saya mau cek sound. Yang berumur 17 tahun. Banyak juga, tapi yang 17 tahun sudah memiliki SIM. Yang 17 tahun sudah memiliki SIM 1, 2, 3, 4. Jadi tidak ada 1%-nya saja yang hadir di lapangan ini. Nanti adik-adik bisa bertanya, SIM supaya lulus ujian teori, lulus ujian praktek itu bagaimana? Ya? Monggo Pak Mega, materi kami serahkan kembali. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Kepala Sekolah, Pak Sugeng. Selamat siang adik-adik. Ya. Masih semangat apa sudah mulai ngantuk nih? Ya, terima kasih ya. Untuk kali ini saya dari Satlantas Polres Blitar Kota, khususnya jadi unit SIM, ya, Rek Ident Pengemudi, ingin memberikan wawasan seputar surat izin mengemudi. Jadi ini saya tahu ada di sini sebagian besar 100% lah mungkin sudah bisa naik kendaraan bermotor. Tapi apakah adik-adik semua sudah punya SIM? Belum, karena masih ada yang misalnya belum 17 tahun dan belum memiliki eKTP. Jadi adik-adik sebetulnya sebelum kita memiliki SIM itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan di jalan raya.
Jadi seperti itu. Kenapa Pak SIM ini sangat penting? Ya, karena SIM ini adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh negara, dalam hal ini adalah pihak kepolisian, kepada warga negara atau seseorang yang sudah dinyatakan lulus registrasi secara administrasi, kemudian lulus kesehatan, kemudian lulus psikologi, dan serta sudah memasukkan ujian teori dan praktek. Ya, dinyatakan lulus ya, dan diwujudkan dalam bentuk SIM, kartu SIM. Ya, itu ya adik-adik. Jadi kenapa Pak kok sebelum umur 17 tahun itu tidak boleh ngurus SIM? Yang pertama adalah adik-adik belum secara fisik masih belum siap. Mungkin ada yang tinggi badannya masih kurang, ketahanan tubuhnya masih lemah. Kemudian secara psikologi mungkin masih labil, ya masih labil. Contoh disalib orang, pikirannya panas, kejar-kejaran, akhirnya timbul kecelakaan. Yang ketiga masih belum adanya atau kurangnya wawasan dalam berlalu lintas. Jadi adik-adik, syarat utama kepengurusan SIM yang pertama adalah harus berumur 17 tahun. Kemudian harus memiliki eKTP. Jadi kalau syarat itu sudah lengkap, ya, nanti yang pertama harus melaksanakan ujian kesehatan, ya, kesehatan badan, meliputi kesehatan mata, ya, kemudian tensi tubuh, kemudian berat badan dan tinggi badan. Yang kedua tes psikologi. Apa saja Pak yang dites dalam tes psikologi? Yang pertama adalah konsentrasi dalam tes konsentrasi ya adik-adik ya dalam materi psikologi. Kemudian adalah kecermatan. Ya, kecermatan ini penting ya dalam psikologi. Kecermatan atau menganalisa. Jadi nanti adik-adik pada saat di jalan itu penting. Contoh sebelum menyalip apa yang harus kita laksanakan? Cermat mengamati situasi. Jadi harus dilihat dulu dari situasi di depan, belakang, kanan dan kiri. Kemudian memprediksi apakah di depan ada kendaraan yang berpapasan atau tidak. Di dalam tes psikologi nanti sudah ada. Yang ketiga adalah pengendalian emosi. Ya, jadi dalam tes psikologi sebelum ujian SIM nanti ada tes psikologi, materi pengendalian emosi. Jadi seberapa adik-adik ini mampu mengendalikan emosi selama di jalan atau dalam artian selama memegang kendaraan. Kemudian adalah ketahanan kerja. Jadi sejauh mana adik-adik ini memiliki ketahanan dalam berkonsentrasi di jalan, dalam membawa kendaraan bermotor ataupun dalam melintas mengakses jalan raya. Kemudian selain batas usia adik-adik ya ini yang perlu diketahui ya, batas usia SIM C ya adik-adik ya maupun SIM A ini adalah 17 tahun. Kemudian batas-batas yang lain Pak untuk SIM B, untuk SIM D, B1, B2. Jadi nanti ada tingkatannya adik-adik ya. Yang terpenting untuk anak-anak adik-adik sekolah ya, yang terpenting harus memiliki SIM C terlebih dahulu. Kemudian ujian-ujian apa saja Pak yang harus ditempuh pada saat ujian SIM? Yang pertama adalah ujian teori. Jadi ujian teori nanti adik-adik akan menemui simulasi, berbentuk simulasi yang sehari-hari persis adik-adik temui di jalan. Yang pertama adalah contohnya persepsi bahaya. Ini nanti adik-adik pada saat ujian SIM, jadi nanti akan dipertemukan simulasi dalam mengantisipasi bahaya yang ada di depan kita. Contohnya, ya ada orang menurunkan barang, ya. Kemudian adik-adik naik kendaraan bermotor dengan kecepatan tertentu. Apa yang harus adik-adik lakukan? Nah, ini termasuk salah satu materi ujian teori. Jadi apa yang harus kita putuskan jika dengan jarak sekian, kecepatan sekian di depan ada orang menurunkan kendaraan, jadi apa yang harus kita lakukan? Itu kategori masuk ujian persepsi bahaya. Kemudian di ujian teori kita jumpai lagi tentang wawasan umum. Jadi wawasan umum tentang lalu lintas.
adik-adik ya, seperti safety riding dan sebagainya. Bagaimana caranya menyalip, kemudian bagaimana caranya berhenti yang benar, kemudian apa yang harus kita dahulukan jika di perempatan atau pertigaan di sebuah jalan yang tidak ada apelnya, alat pemberisa lalu lintasnya, apa yang harus kita lakukan. Kemudian kelengkapan yang lain seperti safety riding apa saja yang harus kita gunakan sebelum dan sesudah kita mengendarai kendaraan. Untuk yang ketiga, wawasan pengetahuan tentang rambu-rambu, ya, rambu-rambu peringatan, rambu-rambu larangan, kemudian rambu-rambu petunjuk dan lain sebagainya. Jadi nanti adik-adik akan menjumpai ya materi-materi tersebut pada saat adik-adik melaksanakan ujian SIM. Kemudian pada saat ujian praktek, ya ini sudah dipermudah. Jadi ujian praktek adik-adik tidak usah takut. Sudah ada beberapa bagian yang dihilangkan. Ya, jadi ujian praktek yang pertama yang sudah adik-adik ketahui adalah ujian reaksi, ya, adik-adik, ujian pengereman. Ya, jadi pengereman, kemudian ujian berbelok membentuk huruf S, ya, membentuk huruf S. Kemudian berhenti, dan yang terakhir adalah yang dinilai adalah sikap atau safety riding adik-adik selama menggunakan kendaraan. Ini adik-adik apa? Ada yang sudah punya SIM dari sekian banyak ini? Ada yang sudah punya SIM atau masih belum semua? Ya. Jadi kita harapkan adik-adik ya, yang belum memiliki SIM, ya, yang sadar saja nih ya, yang sudah berumur 17 tahun, sudah memiliki KTP, segera datang ke kantor SIM. Mungkin jika takut, ya, mungkin bisa lapor ke pihak sekolah, mungkin buku kepala sekolah atau bagian kesewaan, minta dibuatkan SIM kolektif. Jadi adik-adik bersama-sama ke sana. Jadi nanti akan kita fasilitasi nanti tempat atau mungkin waktunya, mungkin yang bisa dipisahkan dari pembawa SIM yang lain. Jadi tidak usah takut. Kalau sudah banyak berumur 17 tahun, berapa orang di sini 17 tahun? Nah, masih sedikit ya. Tidak apa-apa kalau walaupun sedikit. Kalau memang takut ke kantor SIM, nanti bilang ke pihak sekolah, ya, minta bantuan dibuatkan SIM kolektif atau SIM komunitas. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ini selain SIM juga ya, adik-adik sebagian besar sudah mengakses tiap hari sudah mengakses jalan. Jadi aktivitas adik-adik di jalan raya ini sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Selain SIM, adik-adik juga harus safety riding. Ya, contohnya adalah dengan memakai helm. Nah, kenapa Pak kita harus pakai helm? Yaitu tadi sudah dijelaskan Ibu Guru tadi, untuk mencegah, ya, meminimalisir dari fatalitas dampak dari kecelakaan. Karena adik-adik ini kan masa depannya masih panjang. Habis ini kuliah atau kerja. Jika nanti mungkin terjadi kecelakaan yang menyebabkan luka berat, ya, luka berat adik-adik ya, itu nanti pasti akan terhambat. Jika mungkin luka beratnya mungkin di kaki, di tangan kan, mungkin bisa disambung atau bisa diobati. Tapi kalau sudah di kepala dan sudah ada pendarat, nah itu nanti pasti akan menyebabkan, ya, bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan cedera saraf yang panjang. Jadi mulai sekarang kita himbau ya adik-adik, yang pertama harus tertib berlalu lintas. Yang kedua, jika sudah umurnya sudah 17 tahun, memiliki KTP, segera datang kantor SIM untuk melaksanakan, ya, atau untuk membuat surat izin mengemudi. Terus yang ketiga, bagi yang belum memiliki SIM, ya, ini minta tolong adik-adik, ya, kalau di jalan berangkat sekolah harus diantar orang tua atau saudaranya sudah memiliki SIM. Ya. Nah, itu. Karena saya lihat tadi di parkiran juga penuh. Ini mesti motornya adik-adik semua ini yang di sini tadi. Mungkin dari sekian adik-adik, ya, seputar SIM, ya, surat SIM mungkin ada yang belum jelas. Atau nanti ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Nanti aja ya, pas sesi tanya jawab ya. Kemudian untuk
Materi selanjutnya adalah materi tertib berlalu lintas dan keselamatan lalu lintas, nanti akan dipandu oleh Pak Kanit Kamsel Pak Sugeng. Muncul Pak Sugeng. Adik-adik sekalian, tadi sudah dijelaskan tentang sebagian besar materi tentang SIM ya. Jadi ujian SIM itu selagi ada ujian teori juga ada ujian praktek. Adik-adik sekalian, pada kesempatan siang ini kami akan menyampaikan sedikit tentang perlunya tertib berlalu lintas. Sengaja kami buat sasaran adalah di Kecamatan Ponggok, karena data yang ada pada kami di bagian kecelakaan lalu lintas, kecamatan yang paling banyak daerah yang mengalami kecelakaan adalah Kecamatan Ponggok, terutama di sepanjang Jalan Bacem itu sampai SMP, sampai Kawendusan, sampai Simpang Patoluan. Itu merupakan daerah yang sering terjadi kecelakaan. Jadi sasaran kami untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi adalah daerah-daerah di mana sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Perlu diketahui bahwa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas itu ada 4. Yang pertama yaitu faktor manusia. Salah satunya adalah mengantuk, mabuk, kondisi sakit, kurang tertib dalam berlalu lintas, nyalip sakarepe dhewe dan sebagainya. Itu adalah faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dari manusia. Yang kedua adalah faktor kecelakaan lalu lintas kendaraan. Kendaraan pun bisa menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Salah satunya ya, kendaraan dimodifikasi, remnya blong, bannya sudah halus, dimodifikasi, spionnya tidak ada, lampu depan tidak dinyalakan, lampu rem belakang tidak ada, dan sebagainya. Ini pun bisa menjadi penyebab dalam kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga adalah faktor jalan. Jalan juga sebagai penyebab faktor kecelakaan lalu lintas, diantaranya jalannya licin, ya. Jalan licin, jalan bergelombang, jalannya rusak, jalannya terlalu menikung, kurang adanya lampu penerang jalan sehingga gelap, dan sebagainya. Yang keempat adalah faktor alam. Nah, faktor alam ini semisal adanya hujan, adanya cuaca berkabut sehingga jarak pandang kita terbatas. Adanya angin ribut, tiba-tiba ada pohon tumbang menimpa kendaraan yang ada di bawahnya. Nah, ini merupakan faktor kecelakaan lalu lintas dari alam. Adik-adik sekalian, jadi tidak serta-merta akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas terjadi akan didahului oleh pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu. Contohnya ya, menyalip, tidak memiliki pandangan yang bebas, memaksakan, menerobos lampu, dan sebagainya ya. Pasti didahului pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu. Ada yang tahu ya pengertian kecelakaan lalu lintas itu bagaimana? Jadi kecelakaan lalu lintas itu adalah suatu peristiwa di jalan ya, yang tidak diduga dan tidak disengaja, yang mengakibatkan korban
meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan, dan kerusakan materi. Jadi ada 4 akibat kecelakaan lalu lintas. Dari keempatnya itu pun pasalnya pun berbeda. Jadi sanksi apabila mengalami kecelakaan lalu lintas ini diatur pada pasal 310 mulai ayat 1 sampai ayat 4 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bagaimana kalau kecelakaan lalu lintas mengakibatkan meninggal dunia? Apa sanksinya? Ya, sanksi laka lantas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah pidana penjara selama atau paling tinggi 6 tahun dan denda paling tinggi 12 juta. Kalau mengakibatkan luka berat, ancaman pidana paling tinggi atau paling lama 5 tahun dan denda 10 juta. Kalau mengakibatkan luka ringan, ancaman hukuman adalah 1 tahun, ya, dan denda paling tinggi 1 juta. Ya. Bagaimana dengan luka ringan, kerugian material? Kerugian material ancaman hukuman adalah penjara paling lama 3 bulan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ini mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, salah satunya adalah menghindari agar kita tidak mengalami kecelakaan lalu lintas. Kalau kita terlibat kecelakaan lalu lintas, salah satunya waktu untuk menggapai cita-cita ini akan tertunda. Yang saat ini mempunyai hobi balap liar ada? Ada? Nah, saya yakin ya, kalau anak-anak SMA Negeri Ponggok ini tidak ada yang memiliki hobi balap liar. Tapi pada waktu siang hari, tapi kalau malam hari saya kurang tahu. Ya. Adik-adik, mengapa kita dilarang balap liar? Salah satunya adalah mengganggu keselamatan orang lain, ya, membuat tidak nyaman orang lain, selain melanggar aturan lalu lintas. Jadi bising itu tidak enak, ya. Makanya setiap hari Sabtu malam Minggu, Satlantas Polres Blitar Kota ini menyiapkan 1 peleton untuk mengantisipasi adanya balap liar. Adik-adik yang saat ini mempunyai hobi balap liar boleh, tapi di arena balapan, ya, boleh tapi di arena balapan. Kalau di jalan umum tidak boleh, karena di jalan umum itu ada hak orang lain juga dalam berlalu lintas. Yang sering menggunakan knalpot brong juga ada. Banyak. Jadi adik-adik, mengapa kita dilarang menggunakan knalpot bro? Jelas, kalau ancaman hukuman pada pasal 285 ya, pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas. Kalau secara etika knalpot brong itu membuat bising ya, mengganggu kenyamanan orang lain. Banyak warga masyarakat yang mengadu ke Polres Blitar Kota tentang keberadaan knalpot brong ini, sangat mengganggu. Apalagi dinyalakan atau dilaksanakan pada waktu malam hari, mengganggu orang istirahat. Mungkin adik-adik yang saat ini punya knalpot brong, mohon untuk dikembalikan sesuai dengan aslinya. Jadi adik-adik, kendaraan sepeda motor sebelum dijual, ya, sebelum dijual itu dilaksanakan uji tipe dan uji layak jalan. Tujuannya apa?
Tujuannya agar kendaraan tersebut memang benar-benar aman, memberikan keselamatan bagi penggunanya, ya. Bukan serta-merta kita merakit langsung kita gunakan di jalan, tidak. Semua kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di jalan umum wajib didaftarkan atau diregistrasi. Syarat bisa diregistrasi harus lolos uji tipe dan uji layak jalan. Makanya kalau kita merakit sepeda motor itu tidak boleh. Yang boleh adalah pabrik yang mana sudah lulus uji tipe maupun uji layak jalan. Jadi tidak serta-merta kita seenaknya menggunakan sepeda motor, merubah bentuk sepeda motor, itu tidak boleh. Salah satunya adalah dapat mengganggu orang lain atau dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Fakta yang ada di sepanjang jalan raya Ponggok ini, penyebab kecelakaan lalu lintas 95% adalah dari faktor manusia, ya. Malam hari yang mabuk ada kecelakaan tunggal, ya. Yang membelok tertabrak kendaraan lain juga ada, ya. Sen kiri beloknya kanan ada sen kanan belok kiri. Jadi evaluasi kami mendahului pandangan tidak bebas juga ada. Ini data yang ada di Satlantas Polres Blitar Kota. Ternyata faktor manusianya lebih mendominasi. Adik-adik, ini kami berikan tip tata cara mendahului secara aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas, ya. Petugas kepolisian di bagian kecelakaan untuk menentukan tersangka atau menentukan penyebab dari kecelakaan lalu lintas itu berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi bukan kendaraan kecil dengan kendaraan yang besar, bukan kendaraan roda 4 dengan truk, itu tidak. Yang dijadikan acuan adalah tata cara berlalu lintas yang benar sesuai pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Salah satunya tata cara mendahului. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mendahului harus berhati-hati. Apa yang adik-adik lakukan? Yang pertama, adik-adik harus memperhatikan situasi lalu lintas dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kita tidak boleh langsung pindah lajur, itu tidak boleh. Siapa tahu di belakang kita ada kendaraan lain. Makanya harus memperhatikan situasi lalu lintas dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kalau sudah dirasa aman, berikan tanda lampu sen, tanda isyarat, ya. Dari isyarat kanan karena kita mendahului di samping kendaraan lain, dan ini akan menjadi petunjuk bagi kendaraan yang ada di belakangnya. Kalau kendaraan di depan kita ini sudah menyalakan sen kanan, kita harus memberikan kesempatan kendaraan tersebut untuk mendahului. Jangan kita malah ikut mendahului, ini tidak boleh. Sering terjadi kecelakaan seperti itu. Selanjutnya, memiliki pandangan yang bebas. Pandangan bebas itu yang bagaimana? Jadi pandangan pengendara ini tidak terhalang oleh suatu apapun. Yakin di depan kendaraan kita tidak ada kendaraan lain. Misal di depan kita ada kendaraan lain, pastikan kalau kita mendahului ini bisa melewati, jaraknya cukup jauh. Yang selanjutnya adalah memiliki ruang gerak yang cukup bagi kendaraan yang akan kita dahului. Dari di sebelah kanan itu ada ruang gerak. Jadi tidak serta-merta kita menyalip, tapi ruang geraknya sempit.
Ini tidak boleh. Jadi faktor mendahului tidak aman ini sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya tata cara membelok, ya. Sering kita jumpai resen kanan belok kiri. Apakah itu hanya di TikTok saja atau di dunia nyata? Saya tidak tahu. Kalau di TikTok atau di medsos itu hanya sekedar konten atau memang fakta di lapangan, kita tidak tahu. Tapi saya yakin ada hal yang melakukan seperti itu. Karena manusia itu tak luput dari lupa, ya. Saya pernah melihat ternyata sennya kanan terus tetapi tiba-tiba belok kiri. Itu pernah saya lihat. Mungkin adik-adik juga pernah melihat. Jadi adik-adik, tata cara membelok, ya, tetap memperhatikan situasi dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Siapa tahu kita mau belok kiri ternyata di belakang sebelah kiri ada kendaraan. Mau belok kanan tanpa melihat belakang, di sebelah kanan kita juga ada kendaraan lain. Kita tidak tahu kalau tidak memperhatikan situasi lalu lintas melalui pandangan kaca spion yang ada. Setelah dirasa aman, berikan tanda sen yang jelas. Jadi memberikan tanda sen ini tidak boleh mendadak. Kasih jarak, ya, kasih jarak untuk pengguna jalan di belakang kita itu tahu. Jangan tiba-tiba sen kanan langsung belok kanan, ini tidak boleh, ya. Jadi harus ada spasi ruang atau tujuan kita membelok dan saat kita mau menyalakan lampu sen, baru kita boleh membelok. Hak yang harus diutamakan bagaimana, Pak? Sering kita jumpai kita membelok ditabrak kendaraan dari arah depan. Siapa yang jadi tersangka? Yang berjalan lurus atau yang membelok? Yang berjalan lurus yang dijadikan tersangka, angkat tangan. Coba saya mau lihat pengetahuan adik-adik tentang lalu lintas. Saya yakin hampir 100% pasti sudah bisa naik sepeda motor. Mana yang salah? Kira-kira yang berjalan lurus atau yang membelok walaupun sudah menyalakan lampu sen? Yang menjawab membelok angkat tangan. Yang menjawab yang lurus angkat tangan. Adik-adik masih ragu, ya. Inilah kalau adik-adik nanti ujian teori pasti tidak akan lulus kalau adik-adik tidak mau belajar membaca tentang undang-undang lalu lintas. Jadi adik-adik semua itu sudah diatur, ya. Pengutamaan hak utama, ya. Hak utama adalah hak yang harus didahulukan atau yang diprioritaskan. Kalau kita mau membelok, di depan kita ada kendaraan yang berjalan lurus, yang berhak atau yang mendapat kesempatan utama adalah yang berjalan lurus didahulukan karena kita akan membelok, ya. Sekali lagi, ini sering terjadi kecelakaan seperti itu. Kita harus memberikan kesempatan kendaraan yang ada di depan kita untuk berjalan terlebih dahulu. Baru kita boleh membelok. Seperti itu, ya. Kalau di simpang 4, ya, sama besar simpang 4 tersebut, tidak ada pengatur isyarat lalu lintas. Mana yang harus didahulukan? Ya, mana yang harus didahulukan? Jadi kalau kita berada di simpang 4, supaya kalau kita ada musibah kecelakaan ini tidak dijadikan sebagai penyebab atau sebagai tersangka, ya, kita harus tahu aturannya, ya. Pada persimpangan 4 sebidang yang sama besar tanpa dikendalikan oleh APIN, alat pengatur isyarat lalu lintas, atau rambu atau marka jalan, wajib mendahulukan kendaraan yang datangnya dari sebelah kiri atau kanan? Dari sebelah kiri. Jadi kalau kita di simpang 4 tidak ada trafiknya,
simpang 4 tersebut sama besar, kita sama-sama mau berjalan, kita harus memprioritaskan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Kalau di situ ternyata terjadi kecelakaan, pasti yang sebelah kanannya ini yang dianggap sebagai tersangka, ya, dijadikan sebagai penyebab, karena aturan lalu lintasnya seperti itu. Kita harus memberikan prioritas dari sebelah kiri. Termasuk kita saat keluar gang, ya, keluar gang dari bau jalan ke badan jalan, mau dari gang kecil, dari pekarangan rumah ke jalan aspal. Ini kalau terjadi kecelakaan sesuai undang-undang lalu lintas, yang keluar gang ini atau berada dari pekarangan rumah akan dijadikan tersangka, karena dalam undang-undang yang mendapat hak utama adalah posisinya yang berada di jalan yang lebih besar, kelas jalannya lebih tinggi, ya. Jadi hal-hal semacam itu adik-adik perlu ketahui, jangan sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Ingat, sekarang Jasara Harja mempersempit dalam memberikan santunan, tidak seperti dahulu. Kalau zaman dulu semua kecelakaan lalu lintas itu dijamin oleh asuransi Jasara Harja, kecuali menabrak kendaraan yang tidak didaftarkan. Sekarang tidak, adik-adik. Jadi yang mendapat santunan adalah korban kecelakaan lalu lintas yang memiliki surat izin mengemudi. Jadi kalau posisinya tersangka atau penyebab kecelakaan, tidak akan mendapat santunan Jasara Harja. Korban sebagai korban apabila tidak memiliki SIM, itu pun tidak akan mendapat santunan Jasara Harja. Ya, yang mendapat santunan adalah korban yang sudah memiliki surat izin mengemudi. Jadi sekarang tidak dijamin. Sekarang dialihkan untuk diurus lewat BPJS. Ya. Syarat bisa kita mengurus BPJS, kita harus menjadi peserta BPJS. Kalau kita menjadi peserta BPJS, kita harus membayar iuran bulanan, ya. Tidak seperti dulu. Dulu enak, kita kecelakaan pasti dijamin. Sekarang tidak. Maka dari itu adik-adik agar lebih berhati-hati dalam berlalu lintas. Ingat, masa depan adik-adik ini masih jauh. Cita-cita adik-adik masih tinggi. Salah satu penyebab tertundanya cita-cita adalah karena kecelakaan lalu lintas. Ini fakta. Sudah daftar TNI, sudah lulus tes, tinggal menunggu pengumuman terakhir, ternyata mengalami kecelakaan lalu lintas yang harus dilaksanakan operasi, otomatis gagal, gugur, ya. Itu sama saja, adik-adik. Di sekolah kedinasan itu juga seperti itu. Kita mau mengikuti tes, sudah tes sampai akhir, apabila kita tidak bisa mengikuti ujian selanjutnya, pasti digugurkan. Masalahnya sepele, kecelakaan lalu lintas harus dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa mengikuti ujian. Jadi itu adik-adik yang dapat kami sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab nanti adik-adik maupun bapak ibu guru yang mau bertanya tentang lalu lintas, tentang sekarang ada tilang elektronik, monggo bisa ditanyakan. Mumpung kami ada di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Aipto Sugeng Sarjana Hukum dan Bapak Bribka Mega Sarjana Hukum
yang telah menyampaikan materi tentang tertib berlalu lintas. Memasuki acara selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh Bapak Aibto. Untuk teman-teman, jika ingin bertanya silakan untuk mengajukan diri. Ayo adik-adik, mungkin ada yang mau bertanya seputar penjelasan tadi, baik penjelasan yang pertama, penjelasan tentang surat izin mengemudi atau penjelasan tentang etika berlalu lintas yang barusan tadi disampaikan oleh Pak Sugeng. Mungkin ada pertanyaan? Bebas ya adik-adik ya, pertanyaan bebas. Oh, Pak Mika ada yang mau bertanya? Oh ya silakan. Oh. Silakan nama, kelas, kemudian pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Aura Citra Mina Ramadan dari kelas 1110. Mohon izin Bapak, izin bertanya, apa tanggapan dari kepolisian dan apa tindakan dari kepolisian mengenai banyaknya oknum supir bus yang sekarang tuh banyak yang ugal-ugalan dan membahayakan pengendara yang lain. Terima kasih. Terima kasih ada. Terima kasih ya. Jadi gini, untuk fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi, banyaknya sopir bus yang ugal-ugalan atau melanggar peraturan lalu lintas. Jadi kami khususnya dari Polres Blitar Kota ini sudah rutin ya adik-adik ya untuk melaksanakan yang pertama, melaksanakan ram cek. Kita cek kendaraan dulu secara berkala. Kendaraan secara berkala kita cek, baik komponen kendaraannya meliputi lampu depan, lampu utama, kemudian rem dan sebagainya. Kemudian kelengkapan administrasi dari pengemudinya, ya SIM-nya masih hidup enggak, kemudian STNK-nya hidup enggak, kemudian care-nya ada tidak, ya. Jadi saat administrasi sudah kita cek secara berkala. Dan untuk penindakan di jalan kita selalu patroli, jadi ada tim khusus untuk hunting sistemnya. Jadi untuk melihat di persimpangan jalan khususnya ya yang dilintasi dari bis, baik bis wisata maupun bis umum di luar kota ataupun dari luar dalam kota maupun dari luar kota ya ini kita pantau. Jadi mana-mana yang melebihi kecepatan atau mana-mana yang sering ugal-ugalan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya, kemudian sering menyebabkan kemacetan juga. Dan yang terakhir adalah sopir bis yang ini, yang arogan ya, yang arogan maksudnya kurang memiliki etika yang baik dalam berkendara. Nah, tentunya kita akan lakukan peneguran dan penindaan. Jadi kita lakukan peneguran terlebih dahulu, kita berikan wawasan terlebih dahulu bagaimana cara berlalu yang baik. Ya, kemudian kita lihat jika yang bersangkutan sudah tidak tertib administrasi ataupun melanggar aturan lalu lintas, langsung kita laksanakan penindaan sesuai dengan pelanggarannya. Jadi tidak ada bedanya, baik pengemudi kendaraan roda 2, roda 4 atau mobil kecil atau bis ya atau truk gandeng kontainer, jika melakukan pelanggaran lalu lintas akan kita tindak sesuai dengan jenis pelanggarannya. Gimana? Ada lagi yang bertanyakan? Cukup ya. Yang lain adik-adik mungkin ada yang bertanya. Ya, maju ke depan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Diasari dari kelas 11/4. Seperti yang kita tahu, banyaknya anak-anak di bawah umur seperti anak SD pun sekarang juga banyak yang bisa naik motor. Lalu bagaimana cara menghimbau para orang tua yang memperbolehkan anaknya yang masih di bawah umur untuk mengendarai motor? Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Yang pertama betul ya, adik.
memang ya orang tua sekarang ini kan ya dengan alasan banyak kegiatan, kemudian kerja, membiarkan anaknya mandiri untuk naik kendaraan bermotor dengan alasan tidak mau ribet. Sebenarnya ya ini betul tapi salah. Ya, jadi kami harapkan pada orang tua atau pada adik-adik sendiri harus sadar. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Karena apa? Karena ini untuk keselamatan kita bersama, untuk masa depan adik-adik semua. Jika orang tuanya memfasilitasi, tapi kalau adik-adik sadar akan bahaya, pasti orang tua tidak akan memaksa. Dan juga mohon kerjasamanya dari pihak sekolah untuk sering mengedukasi dari orang tua murid. Jika memang belum cukup umur atau memang belum memiliki SIM, jangan diperbolehkan untuk naik kendaraan. Jadi pada garis besarnya adalah kesadaran dari siswa sendiri dan orang tua dibantu dari pihak sekolah. Kalaupun kita sudah melaksanakan penindakan represif, ditilang dan sebagainya, tapi kalau individunya tidak sadar, ya akan terulang, pasti akan terulang kembali. Jadi intinya adalah kesadaran diri masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terima kasih. Yang lainnya, ayo jangan dari sana. Oh, ya maju. Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ivan Kurniawan dari kelas 10 ingin bertanya. Nah, pada ujian SIM kan ada ujian praktek ya Pak. Ya, yang dulu ini kan lintasan 8. Ini kok fungsinya apa Pak? ya betul. Terima kasih ya. Sebetulnya adik-adik ya, ujian SIM ya baik yang lama maupun yang baru pada dasarnya adalah untuk melatih keseimbangan. Ya, keseimbangan itu kan banyak macam. Di Indonesia ini faktor jalan itu macam-macam sekali. Ya, dan jalannya pun bervariasi, enggak harus jalan yang mulus, bisa jalan berlubang, bisa jalan sempit ataupun bisa jalan yang ada di tebing. Jadi pada dasarnya itu adalah untuk melatih keseimbangan dan kecekatan kita dalam mengemudi. Ya, jadi semakin adik-adik mampu atau mahir, ya pasti ujian tersebut akan bisa dilaksanakan. Kebetulan pada 2 tahun ini kan sudah dihilangkan kan, jadi tidak ada angka 8, jadi diganti huruf S. Itu juga, fungsinya juga kurang lebih sama, adalah untuk keseimbangan dalam berkendara. Ya, terima kasih. Yang lain, ayo. Mungkin banyak pertanyaan nih yang unek-unek adik-adik yang belum sampaikan. Silakan, mumpung Pak Polisi masih di sini. So. Ayo maju ke depan. Baik, perkenalkan nama saya Irina Kamila dari kelas 11-6. Bapak, tanggapan Bapak tentang oknum pengemudi jalan yang merokok saat berkendara, apakah bisa dilaporkan ke terkena pasal? Betul. Terima kasih. Akhir-akhir ini di Polresta Malang Kota ya, adik-adik ya, itu sudah dilaksanakan penindakan. Mungkin adik-adik sudah lihat YouTube atau medsos yang kemarin di daerah Lowaru, daerah Antinoyo. Jadi pengemudi yang menggunakan rokok, ya, kemudian abunya mengenai ibu-ibu, ya, kemudian masuk ke mata dan akhirnya menimbulkan iritasi. Ya, tentunya adik-adik mengemudi sambil menggunakan rokok ini tidak diperkenankan atau dilarang. Yang pertama apa? Tetap mengganggu konsentrasi pengemudi sendiri maupun konsentrasi dan keselamatan orang yang ada di sekitarnya. Jadi jika ada mungkin ya, jangan sampai siswa-siswa yang di sini nanti yang laki-laki terutama merokok sambil menggunakan kendaraan. Jika menemui mungkin bisa diingatkan atau mungkin bisa disapa. Ya. Diingatkan. Ya gini adik-adik ya, kalau sudah diingatkan ngeyel berantem, ya membahayakan, ya dilaporkan aja ke kantor polisi. Berarti kan ada unsur ancaman berarti masuk pidana umum. Jadi adik-adik di jalan selama adik-adik tidak melanggar itu aman. Ya. Minimal kalau kita open, ya kita mengingatkan sesama. Jika sesama tidak diingatkan tidak
bisa. Ya, mungkin ya sekarang kan ada sosmed. Ya, mungkin bisa ditegur secara sosial media biar masyarakat yang menghakimi. Ya, ya kalau masyarakat menghakimi akhirnya ujung-ujungnya dia kan minta maaf. Ya, seperti yang di Malang kemarin kan akhirnya minta maaf. Jadi sekarang ini guna kekuatan sosmed untuk kebaikan itu sangat diperlukan. Kalau mungkin sudah ada menimbulkan kekerasan, bukan luka, baru dilaporkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Demikian. Mungkin ada lagi yang belakang masih ada belum ini, belum maju yang belakang. Perwakilan, ayo, satu orang lagi. Yang belakang, depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yesi dari kelas 10 Mbak, saya mau bertanya, kalau mau buat SIM itu tesnya apa saja? Contohnya tes tulis atau tes apa gitu? Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi sudah saya jelaskan dari awal tadi. Untuk syarat pertama ngurus SIM jelas. Yang pertama adalah umurnya 17 tahun, memiliki KTP. Yang kedua adalah tes kesehatan. Kesehatan meliputi apa saja Pak? Kesehatan mata, kesehatan kemudian tinggi badan, berat badan dan sebagainya. Yang tensi juga ya. Yang kedua adalah tes psikologi, meliputi apa? Memiliki kecermatan, ketahanan diri, konsentrasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah tes ujian teori. Ya, apa saja Pak? Seperti persepsi bahaya yang saya sebutkan tadi. Persepsi bahaya, contoh di depan ada orang yang menurunkan barang atau orang yang menyeberang, kita dalam kondisi tertentu dengan kecepatan tertentu mau melintas, apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin mengurangi kecepatan atau mungkin melakukan pengereman atau mungkin tidak melakukan apa-apa. Itu sekedar gambaran. Kemudian yang ketiga adalah tes ujian praktek ya. Praktek itu sekarang sudah dipermudah ya adik-adik. Hanya ujian pengereman dan ujian angka seperti huruf S ya, ujian keseimbangan ya. Dan dikombinasi dengan rambu-rambu apel atau rambu-rambu kalau bahasa Mudanya traffic light. Jadi kita mengikuti traffic light yang sedang dioperasikan oleh petugas, nanti apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir, kalau itu semua juga dinyatakan lulus, berarti adik-adik berhak mendapatkan SIM tersebut. Jadi intinya ujian tes kesehatan, tes psikologi, tes ujian teori, dan ujian praktek selesai. Sudah jelas ya. Mungkin ada lagi adik-adik? Ya, silakan. Oke, cek izin. Perkenalkan nama saya Muhammad Faizil Bukhari dari kelas 11-9. Oke, Bapak mohon izin bertanya, apakah ada tips agar kita yang baru 17 tahun mulai tahun ini tuh buat SIM cuma sekali, maksudnya sekali ke Polres gitu loh Pak, maksudnya nggak bolak-balik. Seperti tadi kata Pak Yono, ada beberapa kasus dari teman-teman kita tuh yang buat di Polres itu sampai 9 kali Pak. Nah, jadi apakah ada tips dari Bapak sendiri agar kita kalau buat cuma sekali jalan gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih, gantian jawab biar tidak kesel ya. Adik-adik sekalian, terima kasih pertanyaan yang bagus. Memang sengaja kami datang ke sini. Materi utama kami tadi adalah tentang bagaimana penerbitan surat izin mengemudi itu. Adik-adik perlu ketahui juga bahwa saat ini Polres Blitar Kota telah memiliki inovasi yang dinamakan Silalu, siapa latihan lulus ujian. Ini diperuntukkan bagi pemohon SIM yang belum lulus atau masyarakat yang akan mengurus bisa latihan di Polres Blitar Kota terlebih dahulu pada hari Rabu pukul 14.00 sampai dengan selesai. Di situ akan dibantu oleh petugas. Jadi latihan terlebih dahulu.
Akan kami jelaskan sedikit bagaimana sih cara pengurusan SIM di Polres Blitar Kota. Untuk persyaratan tadi sudah jelas dijelaskan oleh Pak Mega. Sekarang saya menjelaskan alurnya. Jadi adik-adik, kalau persyaratannya sudah lengkap mengenai administrasi, usia, dan sebagainya, berkas tersebut dibawa ke Balai Kanlik. Di situ adik-adik akan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan identitas dan SIM yang adik-adik inginkan. Setelah dari situ diserahkan petugas untuk dilaksanakan entry data. Setelah selesai dari situ, adik-adik akan diarahkan ke bagian identifikasi. Apa saja sih giat identifikasi? Jadi giat identifikasi pengemudi ini yang pertama adalah pengambilan sidik jari. Ya. Yang kedua, pengambilan tanda tangan adik-adik semua. Baru yang ketiga adalah pengambilan foto. Ini merupakan kegiatan identifikasi dalam pengurusan SIM. Jadi setelah Balai Yanlik, adik-adik akan disuruh ke belakang, akan difoto dan diambil sidik jarinya. Apakah dari situ adik-adik sudah membayar bank? Belum, ya. Baru setelah foto selesai, bagi perpanjangan akan langsung dicetak SIM-nya. Bagi yang belum, bagi atau permohonan baru akan dilaksanakan ujian teori. Ujian teori ini sebenarnya kalau menurut ketentuan hanya diberikan kesempatan 3 kali. Makanya kalau adik-adik tadi ada yang bilang diberikan kesempatan sampai 9 kali, itu merupakan dispensasi dari petugas agar lebih belajar lagi. Sesuai aturan hanya diizinkan 3 kali. Pertama ujian teori tidak lulus, akan diberikan kesempatan mengulang selama 2 kali dalam tempo waktu 14 hari. Kalau 14 hari ternyata tidak lulus lagi atau tidak mengulang, maka ini dianggap mengundurkan diri. Ya, harus mendaftar dari arah depan lagi. Itu kalau sesuai ketentuan. Kalau sudah lulus dinyatakan ujian teori, saya bahas dulu tentang ujian teori. Soalnya adalah 65 soal. Ujian berbasis komputer, CAT, tinggal tombol selesai lulus, ya. Soalnya 65, masing-masing soal memiliki waktu selama 15 detik. Kalau tidak dijawab akan beralih ke soal berikutnya. Syarat dinyatakan lulus minimal harus mendapat nilai 70. Ya. Soal akan dibagi 3 golongan. 25 soal mengenai persepsi yang dijelaskan Pak Mega itu. Yang kedua adalah seputar pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas, pengetahuan tentang berlalu lintas. Bagian ketiga adalah tentang rambu-rambu lalu lintas. Yang banyak gagal adalah pada ujian bagian pertama tentang persepsi itu, ya. Tentang persepsi ini banyak yang gagalnya di situ. Padahal kalau kita tahu aturannya cukup mudah. Ya, tadi sebenarnya kalau kami disediakan laptop akan kami berikan contoh soal-soal ujian teori yang kami ambil dari media sosial, yang mana ada sebagian yang keluar dari soal ujian teori tersebut. Selanjutnya setelah dinyatakan lulus ujian teori, lalu bergeser ke ujian praktek. Sama, ini juga diberikan kesempatan selama 3 kali. Ujian pertama tidak lulus, selama 14 hari harus mengulang lagi.
Ya, materi apa yang diberikan ujian teori? Ada 4. Kalau zaman dulu ada 5. Ya, ada zigzag, ada angka 8. Hal itu sekarang sudah tidak ada. Jadi materi yang tentang keseimbangan dan pengereman. Di sini adik-adik mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam, lalu diperintahkan berhenti untuk mengerem. Ya, ini setelah direm jangan melebihi dari kotak yang telah disiapkan. Kalau melebihi kotak, adik-adik dinyatakan tidak lulus. Karena apa? Syarat kelulusan dalam ujian praktek adalah tidak menyenggol garis atau menjatuhkan patok yang telah ditetapkan. Ya, jadi itu ujian yang pertama. Bagaimana mengerem yang benar, bagaimana turun yang benar. Jadi saat adik-adik mengerem mendadak dan berhenti, turunkan kaki kiri. Sekali lagi, yang diturunkan kaki kiri. Kalau yang diturunkan kaki kanan tidak lulus. Apalagi diturunkan keduanya, ini juga tidak lulus. Lanjut, menginjak materi yang kedua yaitu putar balik. Sebenarnya mudah ya, tapi dari start mau putar balik, dari berhenti, ini adik-adik harus menengok ke belakang terlebih dahulu. Tujuannya apa adik-adik? Adik-adik dibiasakan sebelum mengendarai kendaraan bermotor, pastikan di belakang kita aman. Pernah melihat istrinya ketinggalan, anaknya ketinggalan di jalan? Inilah salah satu faktor dalam berlalu lintas tidak dibiasakan menoleh ke belakang. Tujuannya agar di belakang kita ini ada kendaraan yang mau melintas atau tidak, supaya aman ya. Setelah putar balik baru tikungan huruf S. Ini sangat mudah. Saya yakin kalau kelasnya adik-adik pelajar banyak yang lulus, tapi kalau yang ujiannya 40, 50, mungkin gerak kita tidak sama dengan otak kita yang mau ditransfer ke gerak ini mengalami perlambatan sehingga tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat adalah ujian menghindar ke kiri dan menghindar ke kanan. Ini sesuai dengan lampu petunjuk yang diberikan petugas, belok kiri dan belok kanan. Kalau lampunya yang nyala di kanan berarti kita belok ke kanan. Kalau lampunya yang nyala kiri, kita berarti harus belok ke kiri. Mudah kalau ujian praktek. Setelah dinyatakan ujian praktek lulus, baru adik-adik membayar sesuai PNBP, penerimaan negara bukan pajak yang diterima melalui Polri, dan itu langsung ada petugas BRI yang ada di loket pendaftaran. Setelah membayar, baru dilaksanakan penerbitan surat izin mengemudi. Ya, jadi mekanismenya seperti itu. Paham? Monggo silakan kembali. Ada lagi, satu lagi yang mau ditanyakan, karena SIM sudah saya jelaskan secara gamblang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo maju ke depan yang bertanya. Ayo. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau ditanyakan, monggo kami berikan kesempatan. Adik, kalau mau bertanya. Ayo silakan, satu pertanyaan lagi. Satu lagi tentang SIM ya adik-adik, bahwa Polri itu hanya memungut PNBP-nya saja. Kalau masalah kesehatan
dan psikotes itu di luar Polri, itu dikelola oleh pihak ketiga. Polri hanya menerima PNBP-nya saja. Setelah lulus baru bayar. Ya, jadi adik-adik jangan berpersepsi, loh kesehatan bayar, psikologi bayar. Memang itu dikelola dari luar. Ada yang bertanya? Tidak ada? Sekarang yang punya SIM tadi angkat tangan. Yang punya SIM, sekarang Pak Polisi mau bertanya, ada berapa jenis SIM yang diterbitkan di Indonesia? Coba siapa yang bisa menjawab? Ada? Ayo yang berani masuk ke depan. Jenis SIM yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia, jenis SIM semua ya. Ayo yang mau jawab tampil. Tidak ada yang jawab? Didengarkan, ini keluar dalam soal ujian teori ya. SIM di Indonesia yang dikeluarkan ada 12 ya. Di luar prediksi adik-adik kan. Kami jelaskan satu persatu. Yang pertama ya, SIM C digunakan untuk sepeda motor yang kapasitas silinder di bawah 250 cc ya. Yang kedua, SIM C1 digunakan untuk sepeda motor dengan kapasitas silinder 250 sampai 500 cc. Yang ketiga, SIM C2 digunakan untuk mengendarai sepeda motor dengan kapasitas silinder di atas 500. Jadi mogi itu. Jadi SIM C pun ada 3 jenis. Selanjutnya SIM D. Ada yang tahu SIM D? Ada yang tahu SIM D? Pernah lihat? Jadi adik-adik, SIM D ini diberikan kepada saudara kita yang menyandang disabilitas ya. Ini keluar loh dalam soal ujian teori ya. Digolongkan menjadi 2, SIM D dan D1. D setara dengan SIM C, SIM D1 setara dengan SIM A. Jadi saudara penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan SIM. Selanjutnya SIM A untuk mengendarai kendaraan roda 4 dengan kapasitas dengan daya angkut yang diizinkan maksimal 3.500 kg. Jadi kalau kendaraan roda 4 itu berdasarkan daya angkut ya. Itu SIM A. Dibagi 2, A dan A umum. Ya, ada SIM A umum. Bedanya kalau SIM A umum digunakan untuk kendaraan umum dengan kapasitas di bawah 3.500 cc. Yang selanjutnya adalah SIM B. Digunakan untuk kendaraan dengan daya angkut lebih dari 3.500 kg. Digolongkan menjadi 2, B dan B1 dan B1 umum. Bedanya kalau B1 umum digunakan untuk menggunakan kendaraan umum. Ciri kendaraan umum adalah memiliki plat dasar berwarna kuning, itu namanya kendaraan umum. Yang selanjutnya adalah SIM B2. Ya, digunakan untuk mengemudikan kendaraan khusus, kendaraan berat, kendaraan tempelan, kendaraan gandengan dan sebagainya. Ya, jadi kalau ada kendaraan berat ya, tergandeng, head traktor, kontainer, trailer itu menggunakan SIM B2.
Yang selanjutnya adalah SIM B2 umum. Sama, bedanya hanya untuk mengemudikan kendaraan umum. Ke-12 adalah SIM, ada yang tahu? SIM internasional, ya. Jadi syarat untuk mendapatkan SIM internasional harus memiliki SIM Indonesia dulu, ya, baru bisa mengurus SIM internasional. Jadi ada 12 golongan SIM yang diterbitkan di Indonesia ini. Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup, terima kasih. Jadi kami dalam penyampaian apabila ada tutur kata, tingkah laku kami bersama tim, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah acara sosialisasi ini berjalan. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar dulu, sabar dulu sebentar ya. Oke. Sekali lagi berikan aplaus untuk beliaunya bapak-bapak kita ya, yang sudah luar biasa, sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Yang perlu kita tindak lanjuti barangkali, mohon izin bapak-bapak, terkait dengan barangkali nanti kalau dari peserta didik menginginkan SIM secara kolektif, barangkali ini dari kakak OSIS, ketua OSIS bisa mengkoordinir barangkali seperti itu. Nanti kalau sudah sekiranya pesertanya sudah banyak, barangkali nanti mohon izin Bapak, kami bisa komunikasi dengan panjenengan. Ngaten nggih, mohon untuk difasilitasi dari kami untuk sekiranya nanti bisa mendapatkan SIM sesuai dengan aturan yang berlaku. Ngaten nggih. Nah, saya kira itu yang selanjutnya.